Ketika bos tampan arogan jatuh cinta pada gadis miskin yang mendambakan hidup kaya raya, pertemuan keduanya terjadi saat si gadis putus asa dengan kehidupannya dan sedang berjuang untuk mengubah nasib. Mengira pria tampan itu adalah pujaan hati yang selama ini ia cari, ternyata keduanya memiliki karakter yang berbeda karena pria tersebut tidak percaya dengan cinta akibat trauma di masa lalu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja yuk ke alur filmnya. 이게 고야. Shin Jae-rim adalah gadis cantik yang pesimis terhadap masa depan, terlebih semenjak ayahnya menikah lagi. Ibu tiri dan kedua kakak tirinya tidak pernah menyukai Jae-rim sehingga sedari kecil ia diperlakukan secara berbeda. Bahkan Jae-rim harus mengubur dalam-dalam mimpinya menjadi pelukis karena ia tak mendapatkan dukungan untuk melanjutkan sekolah di perguruan tinggi. Padahal Jae-rim sudah rela bekerja paruh waktu untuk biaya masuk akademi tanpa merepotkan siapapun. Saat kini ayah Jae-rim telah tiada dan hanya meninggalkan sebuah wasiat yang baginya sangatlah konyol. Jae-rim justru diminta untuk mendaftar sebagai karyawan di sebuah klub sosial bernama Cheongdam Heaven demi menikahi pria kaya raya. Jika ibu tiri Jae-rim selalu terlihat murung usai ditinggal sang suami, Jae-rim sendiri justru pandai menyembunyikan kesedihan, tak terkecuali saat di hadapan seorang teman terdekat. Bertolak belakang dengan sifat Jae-rim, Moon Jae-min merupakan pria yang sangat percaya diri. Sayangnya, ia cukup arogan dan selalu bersikap ketus sehingga tak sedikit orang yang segan kepadanya. Terlebih, Jae-min adalah keturunan konglomerat sekaligus CEO dari Cheongdam Heaven. Optimismenya yang dimiliki cenderung berlebihan karena meski kerugian bisnis yang sangat besar, ia tak menyatakan bangkrut dan malah menaikkan gaji karyawannya. Di suatu malam, Jae-rim bermimpi sang ayah menendang labu hingga batang daunnya melilit ke tubuhnya. Menurut tafsir, mimpi tersebut berarti Jae-rim akan menjadi kaya dan bahagia. Ketika akan bercerita pada temannya yang bernama Sung Jun, Jae-rim justru diajak pergi ke pesta pernikahan anggota Cheongdam Heaven. Selain karena penasaran, Jae-rim setuju ajakan itu dengan harapan keberuntungan yang ditunjukkan lewat mimpi akan bermula dari sana. Sementara itu, Jae-min yang juga menghadiri pernikahan tersebut tak sengaja melihat seorang pria membawa mawar biru dan masuk ke ruangan pengantin wanita. Firasatnya mengatakan jika pria itu memiliki maksud yang buruk sehingga ia pun berinisiatif mengikutinya. 사랑이란 환상에 미쳐 이런 Beruntungnya, Jae-min datang tepat waktu dan segera menghajar pria itu sebelum terjadi kekacauan yang lebih pelik. 누가 너랑 말로 한대? Di lain sisi, Jae-rim sedang membayangkan dirinya berjalan menuju altar digandeng sang ayah. Namun ia segera menghilangkan kemustahilan itu dari pikirannya. Terlebih, secara kebetulan mimpi semalam terjawab dengan dihidangkannya kue berbentuk labu yang seketika ia hancurkan dengan garpu. Kembali kepada Jae-min, meskipun memiliki kebebasan untuk memilih wanita yang ia sukai, Jae-min belum menemukan yang cocok. Bahkan ia mengumpamakan wanita sebagai batu yang dapat dinilai kualitasnya. Jae-min hanya peduli terhadap payung hitam kesayangannya yang selalu ia rawat dan lap dengan sapu tangan yang mahal. Tiba-tiba sapu tangan itu diterbangkan angin dan tanpa ia ketahui telah mendarat di wajah Jae-rim. Gadis itu pun menganggapnya sebagai bentuk keberuntungan. Namun ternyata ia salah karena mimpi labu mungkin memiliki arti yang lain. Setibanya di rumah ia mendapat kabar jika ibu tiri Jae-rim tengah hamil. Ibu tiri selama ini hanya mengetahui jika sang ayah sangat mencintai dan selalu mengabulkan segala keinginannya. Padahal ayah Jae-rim mendapatkan uang dengan cara berhutang yang pada akhirnya ditanggung oleh Jae-rim. Tanpa disangka, hutang tersebut tidaklah sedikit yang Jae-rim kira karena bahkan mengakibatkan rumah mereka harus dilelang bank. 신조였던 둘째 언니인데. Kakak kedua Jae-rim yang bernama Hwa-jin tak bisa terima dan mengamuk sejadi-jadinya. Tak ada yang bisa mereka perbuat, mengingat biang kerok dari masalah ini telah meninggalkan dunia untuk selama-lamanya.
Setelah kondisi Wajin cukup tenang, Ibu Tiri menjelaskan jika hutang itu dilakukan untuk menjamin bibinya yang masuk penjara. Mendengar hal tersebut membuat Jarim semakin putus asa. Terlebih mereka harus pindah ke rumah kontrakan yang jauh lebih kecil, meskipun biayanya sangatlah mahal. Demi mendukung perekonomian keluarga, Ibu Tiri yang sedang dalam kondisi hamil memaksakan diri untuk tetap bekerja sebagai instruktur tari. Sayangnya, karena terlalu bersemangat, ia justru pingsan dan dirawat di rumah sakit. Ketika Jarim tiba dengan terburu-buru, Ibu Tirinya berjanji mulai saat ini akan memperlakukan Jarim dengan lebih baik. Ia juga menceritakan tentang mimpi labu yang membuat beliau menangis terharu. Namun hal ini justru menjadi beban bagi Jarim karena mulai saat itu juga ia harus menjadi tulang punggung keluarganya. 빠진 이 여자를 이젠 내가 도와줘야 되는데. Frustasi memikirkan hal tersebut, Jarim teringat pada sang ayah. Ia pun berpikir mungkin wasiat yang diberikan ada gunanya. Tak ada salahnya untuk mendaftar sebagai manajer di Cheongdam Heaven, sehingga Jarim mempersiapkan segalanya termasuk pakaian untuk wawancara. Sayang sekali, pakaian paling bagus yang ia miliki justru kekecilan, sehingga Jarim harus berolahraga demi melangsingkan tubuh. Jarim mengira olahraga yang selama ini dilakukan membuahkan hasil, namun kenyataannya pakaian tersebut tidaklah muat dan robek saat digunakan. Saat itu bahkan Jarim rela untuk tidak makan berhari-hari dengan hanya mengkonsumsi minuman berenergi. Namun menjelang hari yang ditunggu-tunggu, Jarim justru tergoda untuk makan dengan porsi yang besar bersama Wajin. Alhasil, wajahnya membengkak sehingga harus ia tutupi dengan banyak bedak. Namun dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi, Jarim berangkat menuju ke Cheongdam Heaven untuk menjemput keberuntungannya. Di lain sisi, Chamin memang ditakdirkan untuk tidak bersentuhan dengan kemiskinan. Meskipun demikian, bukan berarti ia menikmati hartanya untuk berfoya-foya. Pada seorang sekretarisnya, ia mengaku telah membiayai banyak anak yang merupakan anak-anak terlantar. Kembali pada Jarim yang mendapat dukungan dari Sung Jung saat menaiki tangga untuk menuju ke ruangan wawancara. Tiba-tiba saja sepatunya terjatuh dan meluncur ke lantai bawah. Tanpa diduga, sepatu itu sudah ada di tangan Chamin yang kebetulan sedang menaiki tangga dan menuju ke tempat yang sama. Berharap sepatunya dikembalikan seperti di dongeng Cinderella, namun Jarim justru dituduh melakukan percobaan pembunuhan. 고소하겠습니다. Sepatu Jarim yang terjatuh dari tangga ternyata mengenai kepala Chamin, hingga pria itu berasumsi jika Jarim ingin menghabisi nyawanya karena mengincar hartanya. 살인미수. Tuduhan yang sangat tidak berdasar itu pun membuat Jarim kebingungan, mengingat keduanya tidak saling kenal, hingga Jarim menganggap pria itu sebagai orang yang aneh dan harus dihindari. 미친놈이다. 얽히지 말자. Meskipun telah mengaku tidak sengaja, namun Chamin tidak percaya. Bahkan sepatu Jarim tidak dikembalikan dan justru akan dijadikan barang bukti. 조여 신발. 재수. Pada akhirnya, Jarim menggunakan jurus gertakan dengan mendorong pria itu dari tangga, namun menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Adegan itu pun membuat Chamin tidak berkutik hingga sepatu tersebut berpindah ke tangan Jarim. 이게 고의야. Tanpa diduga, calon bos sekaligus orang yang akan mewawancarainya adalah pria yang terlibat pertikaian dengannya tadi, yang tak lain adalah Chamin. Pria itu tak memerlukan waktu lama untuk menolak lamaran pekerjaan Jarim, sebab wanita itu dianggap tidak cocok untuk mendaftar sebagai manajer malaikat di Cheongdam Heaven, mengingat kepribadiannya yang jauh dari kata baik. Sontak Jarim yang terbakar emosi menyumpahi Chamin agar mati tersambar petir dan tidak merasakan kebahagiaan seumur hidupnya. 당신이 그 많은 돈으로. Lucunya, meskipun sumpah tersebut belum tentu terjadi, Chamin sudah merasakan ketakutan. Seperti biasa, ia menggunakan payungnya sebagai jimat sekaligus tameng untuk melindungi diri. Walau bergelimang harta dan seakan bisa memiliki segalanya, Chamin rupanya paling takut untuk menghadapi kematian, sehingga kemanapun ia pergi, ia selalu membawa payung hitam itu.
Sebenarnya Jaerim merasa iri dengan pencapaian Jaemin yang masih muda namun sudah menjadi CEO sebuah perusahaan. Sementara dirinya bernasib jelek karena harus berteman dengan kemiskinan. Walau dalam keadaan mabuk, ia dan Sung Jun tetap menyadari bahwa hal-hal yang ada di negeri dongeng tidak akan pernah terjadi kepada mereka. Sementara itu, Jaemin terus terngiang-ngiang dengan ucapan dan perbuatan Jaerim terhadapnya. Namun, ia tetap berusaha untuk menghilangkan pikiran buruk yang ada di kepalanya. Sayangnya, ia tak bisa menghilangkan bayang-bayang Jaerim hingga terjaga semalaman. Pada akhirnya, Jaemin memutuskan untuk meninjau resume gadis itu dan mengundangnya datang ke kantor untuk segera bekerja. Mendengar hal itu seolah menjadi angin segar bagi Jaerim yang sedang kalut memikirkan banyak tagihan. Diam-diam, Jaemin mulai tertarik dengan kepribadian Jaerim yang sedikit kejam, namun sebenarnya ia memiliki sifat yang lucu. Sebelum berangkat ke kantor, Jaemin memilih pakaian yang bagus agar membuat gadis itu terkesan. Namun ada kesalahan dalam gaya berpakaiannya yang dinilai kurang pas oleh Jaerim. Menurutnya, ikat pinggang yang Jaemin gunakan membuat setiap wanita enggan mendekatinya. 난 그게 좋은 거니까. Setibanya di kantor, Jaemin memperkenalkan Jaerim kepada karyawan lain dan segera melakukan upacara penyambutan. Bukan sembarang upacara, mereka seperti tengah memainkan permainan anak kecil, yakni dengan mengetuk-ngetuk meja, dan setelah ketukan ketiga, mereka mengucapkan mimpi yang paling didambakan. Ketika yang lain menyebutkan hal yang masuk akal, Jaerim justru menginginkan hal yang berbeda karena ia mendambakan sebagai seorang Cinderella, yang mana membuat teman-temannya tertegun. 신데렐라! Sebab dulu ada karyawan yang memiliki mimpi yang sama dan berakhir meninggalkan Cheongdam Heaven. Sedari awal, Jaerim memang berniat untuk menemukan pria baik di Cheongdam Heaven demi merubah nasibnya. Jaemin saja yang berekspektasi terlalu tinggi karena mengira ia berbeda dengan gadis lain, sehingga ada sedikit penyesalan telah menerimanya bekerja. 난 몰랐지. Meskipun demikian, Jaemin mengajaknya untuk bertaruh demi mendapatkan pekerjaan di perusahaannya. Jika Jaerim dapat menghabiskan minuman lebih banyak, Jaemin harus menandatangani kontrak. 누가 잘 마시나 배트. Tanpa sengaja, ia melihat kuku jari pria itu berlubang dan menyangka akibat perbuatannya. Faktanya, kondisi tersebut disebabkan oleh kejadian saat ia masih kecil, yang mana Jaemin pernah terjatuh dan mengenai pecahan kaca. Ia pun kembali teringat tentang rasa sakit yang ditimbulkan ketika gadis itu menyatakan kekhawatirannya. 나 깜짝이야. Demi memperoleh pekerjaan, Jaerim rela menghabiskan 1 botol soda dalam sekali tenggak. Tekadnya mendapatkan uang untuk menyambung hidup tak bisa ditandingi. Berbeda dengan Jaemin yang belum habis 1/4 botol, namun ia sudah tersedak. Sehingga secara otomatis ia mengakui kemenangan Jaerim yang berhak atas kontrak kerja yang ditandatanganinya. Akan tetapi, Jaemin sedikit terheran dengan mimpi Jaerim untuk menjadi Cinderella di zaman modern. Sebab sangat terdengar naif baginya yang tidak tahu bagaimana latar belakang gadis itu yang memang ingin segera menikah agar dapat keluar dari kesulitan hidup. Karena tak percaya dengan pernikahan, gadis tersebut menganggapnya tidak pernah jatuh cinta dan selalu hidup dalam kesepian. Anehnya, apa yang dikatakan Jaerim benar adanya, sehingga Jaemin memintanya untuk menemani mengobrol tanpa memperbolehkannya pulang sampai ia selesai. Padahal Jaerim ingin segera buang air ke toilet karena kebanyakan minum. Masalahnya, toilet tersebut jauh dari lokasi mereka berada. 제발 좀 그냥 가시라. Tanpa Jaerim sangka, Jaemin bahkan rela menggendongnya untuk menuju ke toilet. Di waktu yang bersamaan, seorang gadis dengan penampilan anggun menghampiri Jaemin. Gadis yang diketahui bernama Dan A ternyata merupakan tunangan Jaemin yang sedari siang mencarinya di kantor. Bahkan Dan A menggunakan aplikasi pelacak untuk menemukan keberadaan Jaemin. Jaerim pun merasa dibohongi oleh Jaemin. Terlebih, tatapan Jaemin terhadapnya tidak mengisyaratkan jika ia sudah memiliki tunangan. 어떻게 다시 보지? Meskipun sedikit kecewa, Jaerim akhirnya memiliki alasan untuk pamit pulang.
Begitu gadis itu pergi, sikap Dan-a berubah menjadi kasar terhadap Jamin. Ia marah karena pria itu tidak mengangkat telepon sejak dari siang. Pertunangan mereka memang hanya untuk keperluan bisnis, namun seharusnya Jamin bisa berperan dalam sandiwara dengan baik. Ia menyebut akan menyebabkan kerugian yang tidak main-main jika dirinya sampai mengencani gadis lain. 회사만의 문제가 아니야. Sementara itu Jarim tak habis pikir dengan prinsip hidup Jaemin yang tidak tertarik untuk menikah, namun justru sudah memiliki tunangan. Pemikiran itu dianggap sangat naif oleh Hwajin karena ia belum berpengalaman dalam menilai karakter seorang pria. Meskipun demikian, tidaklah mengubah fakta jika dirinya terpesona dengan pria tersebut. Tak berbeda dengan Jaemin yang juga terus-terusan memikirkan Jarim hingga ia tak bisa tidur. Di lain sisi, hubungan yang terjalin antara Dan-a dan Jaemin membuat perusahaan berkembang dengan cepat. Namun, sikap wanita itu berubah dari yang semula lemah lembut menjadi ganas ketika sang ayah membahas tentang pernikahan. Sebab sejak awal ia tidak menginginkannya dan meminta sang ayah untuk tidak mengulangi ucapan tersebut. Jika ia tak dapat mengontrol emosi seperti kali ini, tentu akan memperburuk citranya di depan publik. Tak hanya sang ayah, pengawal mereka pun ketakutan apabila melihat Dan-a mengamuk. Meskipun saling tertarik satu sama lain, saat berhadapan langsung, Jarim dan Jamin saling mengejek. Jamin memanggil Jarim dengan sebutan tukang pipis dan mengungkit kejadian semalam. Jika tak ada dirinya, mungkin Jarim sudah mengompol di celana. Begitu pula dengan Jarim yang menyebut bosnya sebagai psikopat yang tak pernah akan ia taksir. 네가 여기서 일할 수 있는 게 다 이 대표가 또라이라서야. Setelah berganti seragam, Jarim diajak oleh seorang pegawai untuk berkeliling menunjukkan fasilitas dari klub sosial yang diikuti oleh orang kaya. Terdapat taman bermain, ruang sosial untuk pameran, dan tempat bersantai. Namun Jaemin merasa jika Jarim belum layak untuk melayani tamu, sehingga ia butuh banyak pelatih. Terlebih, motivasinya untuk menjadi karyawan di Cheongdam Heaven adalah untuk mencari jodoh. Tanpa ia sadari, sepasang mata Dan-a yang baru saja tiba mengawasi kedekatannya dengan Jaerim. Saat itu Dan-a mengejutkan Jarim yang tengah fokus mencuci tirai sebagai pelatihan awal. Tirai tersebut berwarna putih dan harus dikucek menggunakan tangan. Rumor tentangnya yang bekerja untuk mendapatkan pria baik ternyata dengan cepat menyebar, bahkan sampai ke telinga Dan-a. Apabila ingin mewujudkan keinginan tersebut, wanita itu bahkan menyarankannya untuk pergi ke tempat yang bernama Pavilion Keinginan. Hanya dengan membayar $1.000, semua doanya akan segera terkabul. Sementara Jaerim menjemur pakaian sembari mendengarkan musik, Jaemin sedari tadi sibuk mencarikan pekerjaan ringan untuknya. 여기 혹시 허드렛 일 할 거 더 있나? 딱히? Melihat gadis itu bersemangat, ia pun penasaran dengan musik yang diputar, sehingga Jaemin mencabut AirPods yang terpasang dan ikut mendengarkan musik. Saat keduanya saling pandang, musik berganti menjadi suara Sungjung yang menjadi voice over untuk konten erotis. Keduanya pun terkejut dan terjatuh dengan posisi tubuh Jarim yang berada di atas dan bagian kepalanya tertimpa tirai. Meskipun telah mengerjakan tugasnya dengan benar dan tepat waktu, Jaemin masih enggan memberikan pekerjaan yang sulit, mengingat ia takut jika Jaerim membuat kesalahan. Saat berbalik meninggalkan jemuran, Dan-a memergoki dan mengajaknya berbicara. Jika tidak memiliki perasaan kepada Jaerim, Jaemin diminta untuk membuktikan dan segera memberhentikan gadis itu. Namun, Jaemin menegaskan bahwa gadis tersebut tidak ada apa-apa baginya, sehingga tak perlu memecatnya. 난 그 여자가 뭐가 됐든 아무 상관이 없어. Di malam harinya, Jaerim keluar dari kantor dengan tubuh yang lesu karena seharian ia harus mencuci banyak pakaian. Alih-alih memberinya semangat, Jaemin justru mengejek hingga membuatnya benar-benar jengkel. Ia bertekad untuk segera berubah nasib dan tidak terbelenggu dengan hutang yang terus saja menumpuk. Satu-satunya cara adalah ia meminjam uang kepada Hwajin dan mengunjungi Pavilion Keinginan untuk membuat sebuah permohonan. 그 방법뿐이야. Namun pada akhirnya permintaan tersebut tidak dikabulkan karena kakak tiri yang tidak mempercayai tempat semacam itu. Mereka justru berseteru hingga ia pulang meninggalkan kakak tirinya dengan tangan kosong.
Padahal Jerim hanya ingin keluar dari kesulitan hidup dengan menikahi pria kaya. Sebab baginya dunia saat ini semakin kejam, yang mana keadilan hanya bisa didapatkan oleh orang yang berkecukupan. Jerim masih memiliki opsi lain. Ia berniat meminjam uang kepada kakak tiri pertama yang bernama Sojin, yang diketahui bekerja di rumah sakit. Sayangnya saat itu Sojin sedang sibuk sehingga ia mendapat pinjaman dari rekan dokter yang menyukai sang kakak. Syaratnya, Jerim harus memberitahu ukuran cincin kakaknya agar dokter tersebut dapat membelikannya cincin hadiah. 수진이 반지 옷을 알고 싶어. 처리가 좀 도와줄래? Tanpa pikir panjang, Jerim tiba di pavilion keinginan dan mengutarakan permohonannya untuk menikahi pria kaya. Namun, ia tak mau kehidupannya biasa-biasa saja, melainkan kelak menjadi seorang istri yang sangat dicintai suaminya. Menurut dukun wanita yang ada di hadapannya, keinginan Jerim tidaklah mustahil. 가능하지. 정말요? Sementara itu, Jaemin meluangkan waktu untuk bersantai setelah mengunjungi ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba ia teringat dengan perkataan Dan A mengenai kemungkinan ia jatuh cinta pada Jerim yang selalu ia sangkal. Terlebih sang ayah mengingatkan bahwa wanita bagi mereka bagaikan batu yang tidak bernyawa yang harus dihindari. 그러니까 한 번만 더 해줘. 절대 잊어버리지 않을게. Sepertinya sulit bagi Jaemin untuk menepis rasa gugup ketika berada di dekat Jerim. Terlebih setiap hari keduanya memang berjumpa di kantor. Untuk mencegah gadis itu mendekatinya, Jaemin mengejeknya jika Jerim memiliki bau badan, sehingga membuat Jerim minder dan menggunakan aromaterapi ruangan sebagai parfum. 나네, 부의 냄새. Sesuai dengan pesan dari dukun di pavilion keinginan, hari ini Jerim akan membacakan catatan keinginannya agar takdirnya segera tiba. Catatan itu ditulis dengan spesifik karena akan lebih efektif. Namun saat ia bersiap untuk membacanya, catatan tersebut diterbangkan angin dan hinggap di dada bidang seorang pria tampan yang belum pernah ia temui. Dari kejauhan, Jaemin melihat tangan Jerim yang mendarat di dada pria tersebut dengan tatapan yang penuh curiga. Jerim sulit mengalihkan pandangan dari pria tampan yang muncul di hadapannya. Pria yang diketahui bernama Baek Do-hong berhasil membuatnya terpesona, bahkan oleh setiap kata yang diucapkan. Terlebih, ia adalah tipe pria idaman yang mana tak hanya kaya, melainkan sangat keren dan jantan. 맙소사, 내게도 이름 맞다며? Jerim menebak jika pria tersebut dapat memperlakukan wanita dengan baik serta tidak merepotkan. Buktinya, ia bahkan mau menjahit kancing baju yang terlepas karena tertarik oleh tangan Jerim tanpa memarahinya. 웅장한데 귀엽다. Lamunan Jerim terhenti saat seorang pegawai menawarkan diri untuk mengajak Do-hong berkeliling. Ia memberikan kode agar pegawai tersebut menyerahkan tugas itu pada Jerim, sebab mulai saat ini Jaemin telah memberikan izin untuk melayani tamu. Meskipun harus melewati perdebatan kecil sampai atasannya tersebut benar-benar menyetujui, Jerim pun bisa mendampingi Do-hong yang baru pertama kali datang ke Cheongdam Heaven. Padahal sejak awal pertemuan, Jaemin telah melihat Do-hong sebagai sosok saingan. Dengan tersipu malu, Jerim berusaha melakukan pendekatan dengan Do-hong. Ia baru mengetahui jika pria itu berprofesi sebagai sutradara muda yang pernah memperoleh penghargaan bergengsi. Sepertinya keduanya satu frekuensi mengingat ia merupakan penggemar berat film. Saking tak mau kehilangan kesempatan ini, Jerim mengupayakan Do-hong agar bisa menjadi anggota di Cheongdam Heaven, meskipun penerimaan anggota sedang dibatasi. Jerim tampak sangat antusias hingga ia segera membujuk Jaemin dibantu oleh Dan A yang kebetulan ada di ruangan pria untuk menyetujui penerimaan anggota baru. Sebab dengan adanya pria lain, Dan A tak perlu khawatir jika Jerim mendekati tunangannya. Usahanya pun membuahkan hasil karena Jaemin malas berdebat dengannya. 맨날 너무 정가시게. Dalam hati, sebenarnya pria itu tak bisa membendung rasa cemburu. Bahkan, Jaemin tak mau menyambut uluran tangan Do-hong yang mengajak bersalaman karena telah diperbolehkan untuk mendaftar sebagai anggota. Saat mengantar pria itu pergi, Jaemin melakukan kesalahan dengan mendorong tubuh Jerim. Ia rupanya hanya ingin gadis itu menjauh dengan alasan aroma badannya yang bau. Namun, tubuh Jerim justru jatuh di pelukan Do-hong yang menyatakan sebaliknya.
jika Jaerim sangatlah wangi. Ia memang pandai memikat hati Jaerim yang memang mudah digoda oleh lollipop sekalipun. 머리카락 말고 이거 먹어요. Begitu Dohong beranjak pergi, kini Chaemin yang dibuat terpesona oleh Jaerim. Gadis itu hanya mengikat rambut namun sukses membuat jantungnya berdebar-debar. Meskipun demikian, ia segera menguasai diri dengan menyuruh gadis itu untuk mencopot semua lukisan dan menggantinya dengan yang baru. Padahal tadinya Jaerim mengira pergantian lukisan itu ada hubungannya dengan pesta penyambutan Dohong. Kesal dengan sikap Chaemin, Jaerim berencana untuk mencuri payung yang saat itu menjadi kebanggaannya. Seorang pegawai mengingatkannya agar tidak macam-macam dengan barang yang diberi nama pimpinanko, karena benda tersebut merupakan warisan leluhur. 그냥 우선 아니고 회장님. Mendengar kekhawatiran Jaerim untuk mempersiapkan pesta pameran, dua pegawai bersedia membantu ketika Chaemin tidak ada. Tentunya dengan imbalan, ia ingin ditraktir makanan yang enak. Di lain sisi, seniman yang akan membantu mendesain pameran bersedia mengisi dekorasi sesuai dengan tema yang diajukan oleh Chaemin. Dari kejauhan, Chaemin memandangnya dengan penuh keraguan, namun terlambat baginya untuk membatalkan rencana, hingga ia pun pasrah dengan hal tersebut. Belakangan, pikirannya memang mudah goyah, dan itulah sebabnya ia berlatih kumdo agar dapat mengontrol emosi. Sementara itu, Jaerim semakin dekat dengan tujuannya untuk mendapatkan pria kaya raya. Ia mempersiapkan pameran dengan sungguh-sungguh seakan dibantu doa dari sang ayah. Sayangnya, suasana hati yang gembira berubah menjadi kesedihan karena permen lollipop yang diberikan Dohong dimakan oleh Wajin. 이거 그냥 사탕 아니야! Keesokan harinya, Chaemin yang memiliki ide untuk menyelenggarakan pameran justru tidak hadir di kantor. Semalam ia berkendara ke tempat yang jauh untuk melepaskan stres sekaligus menghindari Jaerim yang terus-menerus membuat pikirannya kalut. Ia mengunjungi rumah lamanya dan mengenang setiap memori yang terukir di sana. Dari situlah ia baru mengerti mengapa sikapnya agak lain terhadap Jaerim, yakni karena gadis itu mirip dengan salah satu anggota keluarganya. 신재림이랑 Keesokan harinya ketika mengganti lampu, Jaerim tak sengaja memecahkan sebuah bohlam. Dohong yang kebetulan ada di sana berusaha menahan tangga yang dinaiki Jaerim dan menggendong gadis itu turun. Sinyal-sinyal yang Dohong diberikan Jaerim tangkap dengan baik, termasuk ajakan untuk minum bersama. Namun suasana itu dikacaukan oleh seorang seniman yang tiba-tiba mogok untuk mengerjakan proyek. 더는 못하겠음. 지송. Pada akhirnya, Jaerim mencari seniman yang ternyata tengah menyemprot cat di sepanjang terowongan. Lantas, ia mengejar pria itu dan menipuknya dengan sepatu hak tinggi. Mau tak mau, Jaerim yang juga pandai melukis menggantikannya untuk membuat karya. Sebab seniman itu telah buntu dengan pekerjaan ini yang bertolak belakang dengan idealismenya. Di lain sisi, Chaemin bermimpi didatangi oleh sosok Jaerim yang sedang menggodanya. Gadis itu bahkan memintanya untuk mengakui perasaan yang ia miliki, bukan untuk melampiaskannya sebagai bentuk kebencian. Sehingga begitu tiba di kantor, Chaemin mengatakan jika maksud dari tema pameran yang diusung seperti kondisi antara dirinya dengan Jaerim. Ia juga mengizinkan gadis tersebut untuk mendatangi pesta berkat kegigihannya. Asalkan setelah tujuannya tercapai, Jaerim segera meninggalkan Cheongdam Heaven. 불순한 네 목적 달성해서 빨리 여기서 나가. 네. Di malam harinya, Jaerim menghadiri pesta dengan pakaian yang anggun yang seketika membuat Chaemin takjub. Namun bukan dirinya yang ia hampiri, melainkan Dohong yang telah lama menunggunya. Ketika berkeliling, Dohong kagum dengan sebuah lukisan yang tampak murni dan emosinya sangatlah kuat. Barulah Jaerim mengakui jika lukisan itu merupakan karyanya, sehingga membuat pria tersebut ingin dilukis juga. Khayalan Jaerim yang tak terhingga tiba-tiba dipatahkan oleh ucapan Dohong yang membuatnya sedikit kecewa. Pria itu mengaku kepada Don A dan kawan-kawan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan spesial dan hanya sebatas manajer dengan tamunya. Seorang temannya meledek Jaerim yang memiliki motivasi tersembunyi seperti pendahulunya yang bermimpi untuk menjadi Cinderella. Wanita itu bahkan menawari pekerjaan sebagai pembantu di rumahnya dengan gaji yang besar jika Jaerim memang sebegitu inginnya dengan uang. Jaerim sadar jika mimpinya sangat ini tidaklah realistis, namun tanpa mimpi itu ia akan selamanya hidup terpuruk. Tak masalah jika teman-temannya menindasnya, yang terpenting Jaerim bisa segera merebut hati Dohong.
Sayangnya pemikiran itu pun salah, mengingat Dohong justru menolong seorang temannya yang sama-sama terjatuh. Padahal wanita itu yang membuatnya tersungkur karena menampik minuman yang ia ambilkan. 나 이거 완전 싫어. Melihat Jaerim duduk terdiam, Dohong mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Namun tangan itu segera ditepiskan oleh Chaemin yang segera menarik Jaerim. Naasnya, Chaemin disambut tamparan di pipi oleh sang tunangan. Chaemin tak terima mendengar Jaerim disebut sebagai pecundang oleh seorang teman Dan A. Bahkan Dohong yang selama ini ia kira naksir kepadanya justru menyuruhnya untuk membersihkan bekas minuman. Chaemin tak tahan lagi dan segera menghampiri mereka meskipun ia harus menerima akibat yang serius. Ia tak peduli dengan kepergian Dan A. Yang terpenting, ia bisa menggunakan jasnya ke badan Chaemin dan menariknya untuk beranjak dari tempat itu. Ketika hanya ada mereka berdua, Chaemin berkata jika ia tak suka dengan sikap Jaerim yang hanya terdiam meskipun ia tengah ditindas. Hanya ia yang boleh membentak dan memarahi pegawainya, bukan orang lain. 너 왜 가만히 있었어? Namun Jaerim justru khawatir dengan kondisinya yang habis kena tampar. Dengan candaan, Chaemin menjawab jika tamparan Dan A sepertinya menyebabkan gigi bungsunya tanggal. Apapun alasan kemarahan Dan A, Jaerim memintanya untuk segera menemui sang tunangan dan menenangkannya. Chaemin merasa tak memiliki kewajiban untuk menghibur Dan A, sebab pertunangan mereka tidak didasari oleh rasa cinta. Ia justru lebih cemas kepada Jaerim dan memintanya agar membersihkan noda bekas minuman, karena baju itu sangat cocok ia gunakan. 그러니까 그거 얼른 지우고 나와. Sikap Chaemin yang berubah drastis membuat Jaerim diliputi perasaan terheran. Setelah menemui Dan A dan menjelaskan situasi yang ada, Chaemin berpapasan dengan Dohong di sebuah toilet. Pria itu berasumsi jika Chaemin menyukai Jaerim, mengingat sebagai pemilik klub sosial, ia justru lebih mengutamakan kepentingan pegawai dibanding tamunya. Dohong juga mengingatkan jika orang-orang kaya seperti mereka tak seharusnya mengencani wanita dengan kasta yang lebih rendah, sebab hal tersebut akan merusak tatanan sosial. Sebaliknya, Chaemin mengira jika Dohong menyukai Jaerim, sehingga ia dengan tegas melarang hal itu terjadi. Ia menganggap mereka tidak satu level. Sebagai pria yang memiliki harga diri, Dohong tak tinggal diam. Terlebih ia pernah diremehkan oleh seseorang di masa lalunya. Di lain sisi, Jaerim meminta maaf pada seorang teman dan bersedia mengganti biaya laundry pakaiannya. Namun, itikat baiknya justru diolok karena menurutnya hanyalah orang miskin yang dapat melakukan hal tersebut meskipun ia tak bersalah. Tak hanya itu, Jaerim juga diminta untuk merelakan Dohong yang mana membuatnya mau tak mau harus menyerah. 백도홍한테 땀만 갖지 마요. Chaemin ingin melabrak orang yang telah membuat Jaerim berkaca-kaca, namun gadis itu menahannya karena ia dibayar untuk bekerja secara profesional. Chaemin ingin menunjukkan bahwa Jaerim juga sama berharganya dengan orang tersebut. Terlebih ia baru mengetahui alasan dibalik mimpinya yang sangat tidak realistis, yakni ingin menjadi Cinderella. Sebab di masa lalu, Jaerim selalu menjadi orang yang selalu tertindas. Tanpa keraguan, Chaemin mencium bibir Jaemin di depan semua orang yang tampak terkejut sebagai usaha untuk membantunya berubah. Saat mengantar gadis itu keluar, Chaemin mengaku jika selama ini ia tidak membencinya. Ia hanya ingin membantu untuk mewujudkan mimpi Jaerim yang berhak untuk dicintai. Namun gadis itu salah mengartikan dan mengira Chaemin mengasihaninya. Mereka pun berdebat soal siapa yang paling antusias berciuman. Dengan percaya diri, Chaemin mengaku sengaja melakukannya agar semua orang mengingat Jaerim sebagai orang yang berhasil memikat hati CEO. Sehingga para pria di luar sana tak ingin kalah dan akan berusaha mendekatinya. 되돌려볼까? Dalam hati, sebenarnya Jaerim sangat gembira. Ia bahkan tak hentinya tersenyum sepanjang perjalanan pulang. Terlebih, Chaemin sempat menawarinya tumpangan ataupun menggunakan kartu kredit perusahaan untuk sekedar menaiki taksi mewah. Tak hanya Jaerim, Chaemin merasa kesadarannya telah diambil sebab ia keluar dari komitmennya selama ini yang mana menganggap wanita sebagai batu yang tidak bernyawa. Berbeda dengan Dan A yang melampiaskan amarah kepada dua pengawalnya, ia membuat mereka tidak nafsu makan malam. Penasaran apa yang telah membuat sang majikan mengamuk, mereka akan berusaha mencari tahu. 안 되겠어.
밖에서 뭔 일이 있었길래 저러는지. Setibanya di rumah, Jerim disambut oleh Namhoon yang sedang bertamu. Mereka lantas berpura-pura tidak mengenal satu sama lain. Pria itu rupanya berkunjung dengan membawa banyak hadiah untuk ibu tiri. Ia teringat akan ucapan Jerim jika kakak tirinya yang bernama Sujin tidak terlalu menyukai sesuatu yang mewah. Hal yang paling ia sukai adalah sosok ibu. Sehingga Namhoon bersikap baik dan perhatian kepada ibu tiri yang sedang hamil. Di lain sisi, Chamin berusaha menghalau perasaannya kepada Jerim dengan berlatih kumdo, sebab gadis itu memiliki kemiripan dengan ibunya yang telah meninggalkan sang ayah demi mewujudkan impian menjadi Cinderella. Chamin tak ingin bernasib sama dengan ayahnya yang hancur setelah kejadian itu, sehingga ia akan mencarikan Jerim pria yang baik untuk dinikahi. 우리 아빠 많이 힘들어했거든. Keesokan harinya ada perasaan canggung di antara Jerim dan Chamin saat bertemu di kantor. Meskipun keduanya mengaku santai pasca peristiwa tempo hari, dalam hati masing-masing masih berkecamuk perasaan yang tidak menentu. Jerim berusaha menyembunyikan perasaannya dengan secara tak langsung menyebut jika ciuman Chamin sangatlah payah. Tanpa ia sadari, komentar tersebut membuat pria itu merasa minder. 내 첫 키스가 개불 따위와 비교당하다니. Dua pegawai Chamin yang bernama Yongbae dan Gukjin berasumsi jika Chamin memiliki hubungan rahasia dengan Jerim karena kejadian semalam. Pria itu pun berusaha menyangkalnya namun tak dipercaya oleh bawahannya. Sama halnya dengan Jerim yang diinterogasi oleh pegawai lain bernama Jungja yang membuatnya salah tingkah dan kebingungan mencari jawaban. 그런 건 없었는데. Saat sedang seorang diri di stand minuman, Jerim dihampiri oleh Dohong dengan sedikit gugup. Ia menawari pria itu minum teh dan berkenalan dengan anggota lain. Namun Dohong justru mengetahui lebih banyak tentangnya, sehingga ia mengundang gadis tersebut ke studionya. Jerim yang terkejut menumpahkan teh panas sampai tangannya memerah. Dohong segera menyeka tangan itu dengan es batu agar kondisinya tidak lebih parah. Ia juga memakaikan jepit rambut Jerim yang harus gadis itu pakai ketika memenuhi undangannya. 이건 초대장. Di lain sisi, Chamin merasa umpan yang diberikan telah berhasil dimakan oleh Dohong. Buktinya, pria itu gelisah setelah mengetahui dirinya berciuman dengan Jerim. Namun, Chamin sendiri diliputi perasaan gelisah jikalau keduanya benar-benar berkencan. 들어 바로 걸러드냐? 내가 키스한 여자가 좋아 보여? Semenjak kehadiran Jerim, pria tersebut menjadi lebih pelin-pelan. Namun Jerim selalu menyanggah dan menganggap bahwa Chamin hanya merundungnya. 그게 다 그냥 나 내보내려고 그러는 거지. Setelah perbincangan tersebut, Jerim memasuki ruangan Chamin untuk memamerkan jepit rambutnya. Pria itu sebenarnya hendak melarangnya untuk pergi ke studio Dohong, namun perkataan itu hanya tertahan di tenggorokannya. Sebelum menemui Dohong, Jerim rupanya harus meyakinkan satu hal. Ia rupanya ingin merasakan kembali berciuman dengan Chamin. 책임져요. Sesuai saran dari Gukjin, untuk membuktikan bahwa Chamin benar-benar menyukainya, Jerim harus mengajak pria itu berciuman. Awalnya tak ada penolakan sedikit pun, sehingga ia hampir yakin jika perkataan Gukjin benar adanya. Namun tiba-tiba Chamin mendorongnya untuk mengisyaratkan agar aksi tersebut tidak berlanjut. Supaya Jerim tak berpikir bahwa dirinya terpikat, Chamin mengajak gadis itu ke butik untuk melakukan makeover sebelum mengunjungi studio Dohong. Selera pakaian gadis tersebut sangat buruk sehingga Chamin membantunya untuk memilih mana yang sekiranya cocok. Tak tanggung-tanggung, Chamin membelikan banyak pakaian bagus dan menyediakan taksi mewah untuk Jerim agar ia bisa pulang dengan nyaman. Sudah terlambat bagi Chamin untuk mencegah Jerim menemui Dohong karena ini adalah waktunya. Ia pun tak bisa mendapatkan jawaban atas rasa penasarannya dengan ajakan ciuman gadis itu kemarin. Terlebih, Jerim berkata jika ia ingin memastikan sesuatu dengan cara berciuman dengannya. 우리 키스 한 번 더 해보죠. Setibanya di rumah Dohong, Jerim dimasakkan sesuatu yang enak. Topik pertama yang mereka bicarakan adalah tentang impian Jerim untuk menjadi seorang pelukis. Dohong memahami kondisi finansial keluarga Jerim yang tidak memungkinkan untuk biaya belajar seni. Berbeda dengan dirinya yang menjadi sutradara sukses berkat dukungan orang tua. Dohong tak akan menyia-nyiakan potensi yang dimiliki oleh Jerim, sehingga ia mengajak gadis itu untuk turut serta menggarap storyboard untuk naskahnya.
Dohong juga merayu dengan berkata jika ia menyukainya dan melarang Jaerim membicarakan Chaemin saat mereka bersama. 그 사람 얘기하지 마요. Sementara itu Chaemin mendengar rumor dari Yongbae jika Dohong adalah buaya darat yang mengencani setiap wanita yang ia temui di klub malam. Yongbae sedikit khawatir dengan Jaerim, namun di satu sisi ia percaya jika gadis itu bisa mengatasinya. Lain halnya dengan Chaemin yang tidak percaya sedikit pun. Oleh karenanya ia menanyakan alamat Dohong kepada Yongbae. Kembali pada Dohong yang hendak mencium Jaerim, namun gadis itu segera menghindar. Di waktu yang bersamaan, seorang pria yang mengaku sebagai kakak Dohong mengejutkan keduanya. Pria itu membongkar fakta jika selama ini Dohong suka menulis novel tentang percintaan sesama jenis. Bukannya merasa jijik, Jaerim justru membela Dohong dan menyebut jika seharusnya kakak Dohonglah yang malu karena menjadikan novel itu sebagai alat untuk memeras adiknya. 배우고 싶다. Karena rahasianya terungkap, Dohong merasa tak enak kepada Jaerim. Ia berpesan agar gadis itu tak membocorkannya kepada anggota Cheongdam Heaven. Ia takut tak akan bisa diterima lagi di klub tersebut. Jika berita ini tersebar, Dohong pasti akan dikucilkan dan dianggap tidak sebanding. Jaerim setuju asalkan Dohong mulai menerima diri sendiri serta bangga dengan karyanya. 솔직히 도홍님, 이런 사람인지 몰랐어요. Di dalam mobilnya, Chaemin menunggu Jaerim keluar dari apartemen Dohong. Tak sesuai perkiraannya, gadis itu pulang lebih cepat dari yang ia duga, yang mana membuatnya penasaran atas apa yang terjadi. Bahkan keesokan harinya, ia rela berangkat pagi buta untuk mencari jawabannya sendiri. Sebelum sempat bertanya pada Jaerim, dan A sudah menghampiri Chaemin duluan. Setelah berbincang sejenak dengan Chaemin, dan A mengajak Jaerim untuk duduk bersamanya di ruangan santai. Dan A meminta maaf karena Chaemin telah mempermainkannya. Padahal semula mereka hanya bertaruh untuk membantu Jaerim meraih impiannya mengencani pria kaya. Sebab itu bisa menjadi tontonan gratis yang menghibur dan menjadi bahan gosip. Sayangnya, Chaemin ikut campur karena melihatnya tidak mengalami kemajuan. Alih-alih tersinggung dengan ucapan Dan A, Jaerim justru menskakmat tunangan bosnya itu. Ia tak merasa dipermainkan oleh Chaemin dan menikmati ciumannya. Hal tersebut membuat Dan A kesal, namun ia harus tetap mengendalikan emosi. 저 괜찮습니다. Meskipun terlihat baik-baik saja, sebetulnya Jaerim sedikit kecewa mendengar fakta jika Chaemin ternyata mempermainkannya. Saat pria itu menghampirinya di stand minuman, Jaerim meluapkan seluruh isi hatinya. Jaerim meminta agar mulai saat ini Chaemin lebih bijaksana dan tidak mencampuri urusannya. Chaemin sendiri tak sanggup menyanggah setiap perkataan gadis itu karena sedari awal ia juga sudah salah. 넌 싫었어? Di lain sisi, dua pengawal Dan A sedang menyamar sebagai sepasang suami istri dan mengunjungi Cheongdam Heaven untuk menangkap Jaerim. Begitu melihat gadis itu keluar dari kantor, mereka mengganti penyamaran menjadi ahli spiritual dan mengikutinya. Merasa tak aman, Jaerim menyemprotkan cairan untuk melukai mata keduanya. Namun naas, semprotan itu justru mengenai matanya sendiri. Pada akhirnya, mereka lebih mudah untuk menculik Jaerim. Sebelum diculik, Jaerim sebenarnya ada janji makan malam dengan Sunjung. Karena gadis itu tak kunjung datang, Sunjung memutuskan untuk menjemputnya di Cheongdam Heaven. Setibanya di sana, ia disambut oleh Chaemin yang karismatik dan menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Kepeduliannya pun muncul, namun ia ingat jika gadis itu berpesan agar jangan mencampuri urusannya. 뭔 일 있나? Di lain sisi, Jaerim yang diikat di kursi terus memohon agar ia dilepaskan karena tak ada untungnya menculik gadis miskin seperti dirinya. Sebab ia tak memiliki orang tua maupun harta yang bisa dijadikan tebusan. Namun para pengawal Dan A tidak menginginkan hal itu, melainkan sebuah balas dendam. 복수요? Sebelum menuntaskan balas dendam tersebut, mereka meninggalkan Jaerim untuk makan malam di restoran. Tidak kehilangan akal, Jaerim yang dalam keadaan terdesak meminta bantuan pada asisten virtual di ponselnya. Ia diminta untuk menghubungi kontak darurat. Telepon itu pun tersambung pada Sunjung yang sedang bermain jengah bersama Chaemin. Setelah mendapat petunjuk dari gadis itu, Chaemin bergegas untuk mencari keberadaannya. Ia begitu khawatir karena pernah mengalami kejadian serupa saat masih kecil.
Ketika para penculik kembali, Jaerim baru mengetahui jika mereka adalah orang terdekat dari Dan-a. Mereka marah karena ia mendekati Chaemin yang merupakan tunangan gadis bosnya. 우리 다나가 돈 더 많이 들었어. 까불지 마. Saat itu mereka akan melepaskan Jaerim asalkan ia mau menandatangani perjanjian yang berisi keputusan untuk undur diri dari Cheongdam Heaven. Jelas saja Jaerim menolak, mengingat saat ini sangatlah sulit untuk mencari pekerjaan. Chaemin tiba tepat pada waktunya, yakni saat para penculik mengancam akan membotaki rambut Jaerim. Bersama payung kebanggaannya, ia melawan kedua pria itu tanpa rasa takut. Hanya butuh waktu kurang dari 5 menit baginya untuk mengalahkan mereka. Chaemin segera memeluk Jaerim dengan perasaan yang sangat khawatir. Jaerim mengikat kedua penculik secara berhadapan agar mereka merasa risih. Dengan kondisi yang terbocok, keduanya pun masih berani menyebut Jaerim sebagai gadis jelek yang berselingkuh dengan Chaemin. Kesalahpahaman itu membuat Jaerim emosi, namun ia tak ingin melibatkan pihak berwajib, sehingga ia menggunakan cara alternatif untuk memberi efek jerah, yakni dengan membotaki alis mereka. 이런 건 아주 그냥 끝장을 봐야 되거든요. Chaemin memberi pengertian kepada Jaerim bahwa keluarga Dan-a memang seringkali menggunakan cara yang seperti itu. Meskipun demikian, ia berjanji hal ini tak akan terulang lagi pada Jaerim. Entah mengapa, kekhawatiran pria tersebut justru membuatnya kian terharu. Terlebih, Chaemin terus-menerus meminta maaf karena kejadian barusan sebagian besar merupakan kesalahannya. 왜 저 말에 눈물이 나올 것 같지? Kesigapan Chaemin dalam menemukan lokasi penculikan dipuji oleh Jaerim. Gadis itu akhirnya mengetahui sebuah fakta jika Chaemin pernah diculik oleh pengasuhnya sewaktu ia masih kecil. Ia berhasil kabur berkat payungnya yang menjadi senjata sekaligus perisai. Trauma itu pun membuatnya takut untuk percaya pada siapapun termasuk terhadap wanita. Saat mengantarkannya pulang, Chaemin sebenarnya ingin mengutarakan perasaan kepada Jaerim, namun ia hanyalah seorang pengecut yang berlindung di balik fobia dari masa lalu. 신재림 왜 좋아지냐? Tanpa mengucapkan secara langsung, sebenarnya Jaerim sudah tahu jika pria tersebut menyukainya. Ia berpikir Chaemin tidak mau mengatakan yang sejujurnya karena mereka tidaklah setara. Setibanya di rumah, keluarga mengetahui jika Jaerim menerima uang dari Namhoon yang berharap bisa mendekati Sojin. Sayangnya, pria itu tidaklah tulus karena Sujin memergokinya tengah merayu wanita lain. Jaerim pun dianggap menjual kakak tirinya demi keuntungan pribadi. Saking marahnya, Hwajin sampai menampar Jaerim dan mengusirnya dari rumah. Tersulut emosi, Jaerim akhirnya angkat kaki dari rumah kontrakannya. 너야말로 날 먼저 진짜 가족이라고 생각한 적 있어? Di lain sisi, Chaemin mengingatkan Dan-a agar tak lagi berbuat macam-macam kepada Jaerim atau ia akan mengakhiri pertunangan. Pada akhirnya kedua pengawal tak lolos dari amukan Dan-a karena berlaku seenaknya tanpa sepengetahuannya. Sementara Jaerim yang menginap di bekas rumahnya dulu terjaga semalaman karena merasa kedinginan. Ia memutuskan untuk pergi lebih awal namun tetap terlambat mengingat jarak rumahnya yang cukup jauh dari kantor. Padahal Chaemin dan pegawai lain sudah menunggu untuk melakukan latihan bela diri sebagai pertahanan dari segala ancaman. Karena semua sudah melakukan tugasnya, kini giliran Jaerim yang diberi pelatihan. Ia harus berperan sebagai orang mesum sementara Chaemin menjadi wanita yang digodanya. Lucunya, Chaemin yang seharusnya menyerang ketika dipeluk justru terdiam tidak berkutik. Ketika Jaerim melengah, pria itu langsung mendaratkan pukulan hingga ia tersungkur. Saat tengah asyik mempelajari teknik bela diri, Do-hong mengejutkan mereka. Ia mengajak Jaerim ke ruang bersantai untuk membicarakan hal yang serius. Do-hong mengutarakan maksudnya untuk menjalin hubungan dengan Jaerim, sebab gadis itu adalah orang pertama yang memuji karyanya dengan tulus. Bukannya tersanjung, Jaerim justru merasa tak enak hati, terlebih Do-hong seakan memberinya harapan yang mendekati dengan kenyataan. 다 받아낼 자신. Keraguan menyelimuti pikiran Jaerim karena ia begitu yakin jika Chaemin menyukainya, namun pria itu belum mau membuka diri. Sementara Do-hong menyambutnya dengan tangan terbuka. Oleh karenanya, saat Chaemin menghampirinya, ia berterus terang jika telah diajak berkencan oleh pria lain.
Sebenarnya, ia berharap Chaimin segera mencuri start namun pupus di tengah jalan karena kejujuran pria itu sangat mahal untuk diucapkan. Terlebih, berkencan dengan orang yang latar belakangnya berbeda akan menjadi masalah di kemudian hari. 그냥 솔직히 좀 말해주세요. Sayangnya, itu tak berlaku bagi Chaimin yang menganggap ketidaksamaan didikan orang tuanya seharusnya tidak menjadi penghalang. Baginya, tak ada standar khusus untuk menerima seorang wanita menjadi kekasihnya. Namun Jerim geram karena sedari tadi Chaimin terlalu berbelit-belit. Spontan ia pun mengajak pria itu menginap di rumahnya agar membuktikan jika perubahan lingkungan berdampak pada pola pikir seseorang. Meskipun kelihatannya tenang-tenang saja, sebenarnya kedua orang itu menjaga kewaspadaan masing-masing. Mereka sebisa mungkin menghabiskan waktu dengan kegiatan positif agar tidak kepikiran yang aneh-aneh. 이 길로 쭉 직진하면 되는 거지. 네, 쭉 직진. Salah satunya dengan berkemah di depan rumah sembari memasak dengan peralatan seadanya. Suasana tersebut mengingatkan Jerim kepada mendiang sang ayah yang seringkali membuatkannya ramyeon. Dahulu sebelum ayah menikah lagi dan membeli rumah yang layak, mereka tinggal di tempat itu. Alasan mengapa Jerim pindah ke sini bukan lagi karena ibu dan saudara tirinya yang kejam, melainkan dirinya yang tidak bisa diatur. Ia sadar sepenuhnya jika keegoisan dan keserakahannya lah yang membuatnya seperti ini, sehingga wajar jika mereka membencinya. 대판 싸우고 나왔죠. Namun Chaimin memiliki pendapat lain bahwa semua orang pasti memiliki satu keburukan. Semestinya Jerim menyingkirkan pemikiran jika ia patut untuk dibenci karena selama ini Chaimin mengenalnya sebagai gadis yang manis. Tanpa sadar air matanya menetes mendengar ucapan yang ia harapkan sedari dulu. Pemikiran lain yang menenangkannya, yakni mungkin saja Chaimin belum siap menerimanya karena bergelut dengan situasinya sendiri, bukan karena ia tak cukup pantas untuk pria tersebut. 내가 별로여서 날 받아주지 않는 게 아니라 Di lain sisi, Hwajin menghajar Namhoon karena telah mempermainkan kakaknya. Dari situlah ia mengetahui fakta jika Jerim sangat peduli pada keluarga. Sebab semua barang yang dibawa Namhoon saat berkunjung sebenarnya dibeli oleh Jerim. Hwajin akan memastikan Jerim membayar hutang kepadanya sehingga mereka tak perlu berurusan lagi dengan Namhoon. Di lain sisi, Jerry meminta Chamin yang kedinginan untuk mendekat agar bisa satu selimut dengannya. Menginap di sini rupanya adalah ide yang buruk, terlebih ada peringatan salju lebat. Setelah berhasil mengatasi keraguan, akhirnya mereka merasa bertahan di tempat sedingin ini merupakan suatu kemustahilan. Chamin mengajak Jairim untuk menginap di apartemennya agar keduanya bisa tidur dengan nyenyak. Semangat Jerim kembali setelah berendam di bathtub berisi air hangat di kamar mandi Chamin. Masalahnya, ia tak bisa mematikan air sehingga air terus meluap membanjiri lantai kamar mandi. Dengan rasa malu, ia meminta tolong pada Chamin yang berbuntut keduanya terpeleset hingga terjatuh dengan posisi bibir saling menempel. Posisi tersebut membuatnya berhayal mencium bibir Chamin dengan lebih ganas dari sebelumnya. Saat di rumah, ibu tiri Jerim terus mengkhawatirkan Jerim yang tak kunjung pulang hingga ia tidak nafsu makan. Hwajin akhirnya mengirim pesan kepada gadis itu agar segera kembali karena ia membeli daging untuk makan malam. Ketika pamit kepada Chamin, tali kimono handuk Jerim justru ditarik oleh pria itu yang tidak menginginkan ia pergi. Chamin mengira jika Jerim akan pergi ke rumah Dohong, padahal ia hendak pulang ke rumah karena keluarganya sudah menunggu. Ini adalah keputusan yang membuatnya bimbang, sebab di satu sisi ia ingin tetap berada di apartemen pria tersebut. Namun ia tak bisa mengabaikan niat tulus Hwajin untuk berbaikan. Setibanya di rumah, Jerim disambut oleh kedua kakak tirinya yang tengah mabuk. Sementara mereka asyik dengan dunianya sendiri, Jerim berbincang dengan ibu tiri. Selama ini, Jerim bersikap kejam karena mengira mereka tak dapat menjadi keluarga sungguhan. Padahal ibu tiri selalu menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Jerim meminta maaf pada Sujin perihal Namhoon yang ia pikir serius mendekati sang kakak. Semua masalah telah selesai, namun suasana menjadi haru ketika ibu tiri membahas pernikahan. Beliau rupanya ingin anak-anaknya segera menikah karena takut jika semakin tua beliau akan semakin merepotkan. Sementara sang anak sendiri tak keberatan apabila sang ibu mengandalkan mereka. 엄마한테 도움되는 사람이 되고 싶어서 그랬거든?
Di malam harinya, Jarim kebingungan ketika menggarap storyboard untuk naskah yang dibuat Dohong. Kata-katanya yang begitu puitis membuatnya kesulitan untuk menuangkannya ke dalam sebuah gambar. Selama mengerjakannya, pikirannya tak lepas dari kebersamaannya dengan Chaemin saat berkemah di bawah salju. Sementara itu, Chaemin terheran mengapa ayahnya terus-terusan dirawat di rumah sakit, padahal hasil cek kesehatannya sangat bagus. Ia pun berasumsi jika sang ayah berpura-pura sakit agar mendapatkan perhatiannya. Meskipun dalam kondisi yang kesepian, pria parubaya itu tak mau dikenalkan dengan seorang wanita untuk menemani sisa hidupnya. Sebab trauma yang ditinggalkan oleh ibu Chaemin sulit dihilangkan dari pikirannya. Trauma itu seakan diturunkan kepada Chaemin yang selama ini melihat wanita sebagai makhluk tanpa jiwa. Bagi sang ayah, tak ada wanita yang memiliki ketulusan, karena begitu mereka mendapatkan apa yang diinginkan, mereka akan pergi meninggalkannya. Sebenarnya, Chaemin hendak menyangkal bahwa tidak semua wanita jahat, namun sulit ia ucapkan. 우리도 남들 하는 거 하고 살아야 될 거 아니야. Kesedihan karena ditinggalkan oleh sang ibu memang masih tersisa di hati Chaemin. Terlebih meninggalkan bekas luka di kuku jarinya yang sangat kentara, yang mana itu terjadi saat ia terjatuh di atas pecahan kaca sewaktu ia mengejar mobil sang ibu. Keesokan harinya, Dohong membawa orang yang mengenalkannya dengan Cheongdam Heaven yang tak lain adalah Lily. Wanita itu merupakan pimpinan industri film Korea. Mereka ikut merayakan pesta Natal kecil-kecilan yang diadakan oleh perusahaan. Di momen tersebut, Chaemin kepergok oleh Dohong dan Dan-a sedang menatap Jarim yang tersenyum gembira. Chaemin memakan camilan yang berisi kertas ramalan, di mana bertuliskan jika ia akan segera menikah. Tentu beberapa orang senang dan berekspektasi jika dirinya akan menikahi sang tunangan yang tak lain adalah Dan-a. Namun Dan-a sendiri tidak merasa demikian karena ia melihat Jarim sebagai ancaman. Seorang teman yang baru saja datang juga muak dengan kelakuan gadis itu yang dianggap tak tahu malu, mengingat tetap bekerja di Cheongdam Heaven dan menjadi orang ketiga dalam hubungan Dan-a. Wanita yang bernama Rina tersebut menuangkan isi cangkir teh ke lantai, lalu meminta Jarim untuk membersihkannya. 닦아줄래요? Ketika Jarim mengelapnya dengan kain pel, Rina mengingatkan Jarim bahwa ia akan selamanya berada di bawah. Chaemin maupun Dohong bukanlah jangkauannya, sehingga sebaiknya mimpi untuk bersama mereka Jarim kubur dalam-dalam. Berkali-kali direndahkan membuat pertahanan emosi Jarim kian jebol. Seperti yang dikatakan oleh Chaemin, dalam kondisi semacam ini ia harus berani melawan. Saat ia hendak menghajar Rina dengan tongkat pel, gadis tersebut berlari untuk mencari pembelaan dari Dohong. 여기 지금 미쳤나봐요. Sayangnya, pria itu justru menyebutnya terlalu berisik sebagai tamu, sehingga wajar Jarim tersulut emosi. Dohong juga membuat malu Rina dengan mengaku jika dirinya lah yang sebenarnya merayu Jarim terlebih dulu. 제가 재림 씨 좋아합니다. Meskipun pegawai yang lain turut senang akan hal itu, entah mengapa Jarim justru ingin mendengarkan pengakuan cinta dari Chaemin. Sayangnya, ada benteng yang berdiri kokoh di hadapan mereka yang mana sulit untuk ia tembus, yakni prinsip hidup Chaemin sendiri. 그 여자는 널 좋아하는 척하면서 사랑하는 척하면서 Tanpa diduga, terjadi perkelahian antara Chaemin dan Dohong yang bermula di toilet hingga berakhir di ruangan berpesta. Keduanya dihentikan oleh Jarim dan Lily yang memukul kepala mereka. Alasan dari pertikaian itu adalah Chaemin yang tak terima dibilang telah mempermainkan perasaan Jarim. Situasi ini benar-benar membuat Jarim kesal karena ia dipaksa untuk membela Chaemin yang egois. Namun pada akhirnya, ia hanya membiarkan pria itu marah seperti anak kecil. Sementara Chaemin mabuk di stand minuman kantor seorang diri, Jarim justru diajak untuk mampir ke studio Dohong bersama Lily. Ketika Dohong tertidur, wanita itu mengaku sebagai ibu Chaemin, sehingga membuat Jarim sedikit terkejut. Ia diminta untuk memaklumi sikap Chaemin yang terkadang emosinya tidak stabil, sebab pria itu dibesarkan tanpa figur ibu. 다 가진 사람 아니에요. Rumor yang selama ini terdengar oleh Jarim ternyata tidaklah benar. Lily dituduh menyeleweng dengan pria lain oleh mertuanya, padahal ia hanya ingin menjadi ibu yang terhormat di hadapan Chaemin, yakni dengan cara meniti karir.
Sebab sedari dulu ia selalu diolok sebagai Cinderella, sebagai seorang wanita yang tidak memiliki mimpi realistis. 신데렐라였어요. Sayangnya ayah Chaimin mempercayai ucapan sang mertua karena pada saat itu Lily sering berpergian ke luar negeri untuk urusan bisnis. Sekarang sudah terlambat bagi Lily untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada Chaimin. Terlebih ia tidak memiliki keberanian karena trauma yang terbentuk selama bertahun-tahun sepertinya lebih kuat. 시간이 너무 늦어버려서. Sedikit demi sedikit Jerry mulai memahami sikap Chaimin yang ternyata disebabkan oleh kurangnya kasih sayang. Sehingga esok harinya saat di kantor, ia menghujani pria itu dengan segala bentuk perhatian. Ia bahkan mengajak Chaimin makan selepas bekerja. 우리 오늘 같이 밥 먹을까요? Di lain sisi, Namhoon ternyata melamar Sujin di atap rumah sakit. Selama ini Sujin salah paham karena mengira pria itu merayu wanita lain. Padahal Namhoon hanya meminta bantuan pada mereka untuk berlatih melamar seorang wanita. Pelukan menandai bahwa lamaran tersebut disetujui. Sementara itu tujuan Jerry mengajak Chaimin untuk makan malam adalah ingin mempertemukannya dengan Lily demi menghapus kesalahpahaman yang terjadi. Ini adalah pertemuan pertama keduanya semenjak Lily secara sengaja dipisahkan dari sang anak. Mengenai penculikan semasa kecil yang mengakibatkan Chaimin tak bisa lepas dari payung, itu semua melibatkan Lily. Ia merindukan Chaimin sehingga terjadilah peristiwa tersebut. Sulit bagi Chaimin untuk menerima pengakuan itu, namun keadaan Lily sendiri pun semakin terdesak sebab ia ditempatkan dalam situasi yang mana ia tak diperbolehkan untuk bertemu dengan anak kandungnya sendiri. Saat ini Chaimin menganggap wanita itu berbohong untuk mengincar sesuatu darinya. 나랑 아빠보다 자기만 중요한 이기적인 사람인 거잖아. Setelah keluar dari restoran, Jerry berusaha menenangkan Chaimin yang terus saja menangis. Ia memberikan pelukan hangat disertai afirmasi positif agar pria itu tidak meragukan cinta yang diberikan oleh sang ibu. Pelukan yang diberikan oleh Jerry menyadarkannya bahwa cinta adalah sesuatu yang bisa dirasakan, sehingga Chaimin memutuskan untuk kembali ke restoran menemui Lily. Setelah mendengar penjelasan dari sang ibu, hatinya pun sedikit lega. Namun sebenarnya Chaimin masih ragu untuk memaafkan Lily, mengingat ia merasa kasihan kepada sang ayah. Setelah melihat apa yang dialami oleh pria itu, Jerry tetap tak menyerah dengan impiannya menjadi Cinderella. 여전히 원하긴 하죠. Dibesarkan tanpa dasar cinta oleh orang tua membuat gadis itu kesulitan untuk memberitahu keinginannya. Bahkan ia sebenarnya memiliki mimpi terpendam, yakni menjadi seorang seniman yang diakui. Masalahnya, Jerry terkadang merasa minder dan menganggap mimpinya mustahil untuk terwujud. Sehingga Chaimin menyadarkan bahwa gadis tersebut memiliki keistimewaan dan harus mulai mengenal diri sendiri. Sikap Chaimin kini sedikit lebih lunak. Ia bahkan kerap memuji Jerry dan enggan berpisah saat mengantarnya pulang. 왜 그러고 있어요? Keesokan harinya, Jerry berdandan cantik sebelum ia pergi ke kantor. Begitu juga dengan Chaimin yang dalam suasana hati gembira karena sedang jatuh cinta. Setibanya di kantor, mereka bertemu dengan perasaan yang baru. Pria itu juga melindungi Jerry dengan payung ketika seorang anak kecil menyemprotkan pistol air. Mengingat kesalahpahaman yang telah berakhir, Jerry ingin meminta payung itu darinya. Tanpa keraguan, payung tersebut akhirnya berpindah tangan. 잘 모셔. Sepulang dari membelikan hadiah untuk Jerry, Chaimin bertemu dengan Dan-a. Ia mengaku perasaannya kepada Jerry yang mana membuat wanita itu tak terima dan bersumpah akan memberinya peringatan. Chaimin tak akan membiarkan Dan-a membahayakan gadis yang ia sukai, sehingga ia rela melakukan apapun asalkan itu tidak pernah terjadi. Ketika Jerry sedang fokus mengelap noda minuman di bajunya, Chaimin datang untuk mengabari Yongbae jika sebentar lagi akan diadakan pernikahan di Cheongdam Heaven. 청담해군에서 결혼식 한 번 더 열어야 돼. Jadwal di akhir pekan harus dibatalkan karena yang akan menikah adalah dirinya dengan Dan-a. Wanita itu bahkan memintanya secara langsung untuk mempersiapkan pesta. Di waktu yang bersamaan, Do-hong menariknya dan mengingatkan agar ia tidak terluka oleh Chaimin. Ketimbang patah hati, pria itu mengajaknya untuk ikut menghadiri festival film di Berlin dan memulai karir resminya.
Dohong melakukan ini semua karena mengikuti kata hatinya. Ia siap menunggu sampai Jaerim benar-benar membereskan segala urusannya. Di lain sisi, Dan-a kesal karena Jaemin tidak menghargai usahanya yang sedang mencoba gaun pengantin. Ia sampai membanting vas bunga di meja karena tak dapat membendung emosinya. Namun pria itu menghentikannya agar tidak terluka dan memperlihatkan pada kaca bahwa sebenarnya Dan-a sangat cantik jika ia sedikit lebih kalem. Berbanding terbalik dengan keadaan Jaerim yang sedih, Seojin justru berbunga-bunga karena akan segera menikah. Beruntungnya, Namhoon disambut dengan baik oleh Hwajin tanpa ada insiden pemukulan seperti sebelumnya. Melihat sang kakak yang telah menemui salah satu tujuan hidup, Jaerim juga harus segera beranjak dari mimpi panjangnya. Ketimbang mengeluhkan sikap Jaemin yang pelin-pelan, lebih baik ia ikut Dohong ke Berlin. Setelah berbincang sebentar dengan Namhoon, ia sedikit demi sedikit bisa menghilangkan keraguan. 너무 신기해요. Sementara itu, Dan-a pulang ke rumah dengan wajah yang kusut sehingga membuat sang ayah sangat takut. Namun wanita tersebut tidak mengamuk seperti biasanya, melainkan langsung memeluk sang ayah untuk mencurahkan isi hatinya. Dan-a memang menyukai Jaemin, namun ia tak senang dengan hubungan mereka saat ini, sebab perasaannya bertepuk sebelah tangan. Keesokan harinya pintu kantor Cheongdam Heaven terkunci, sehingga semua karyawan berkumpul di halaman. Ketika Yong-bae menghubungi Jaemin, pria tersebut mengumumkan jika hari ini sedang libur. Mereka berasumsi jika pria itu sedang mempersiapkan pernikahan. Yong-bae yang menyadari sesuatu segera mengingatkan Jaerim untuk menemui Jaemin sebelum terlambat. Setelah mengatasi kebimbangan, Jaerim pada akhirnya mengetuk pintu apartemen Jaemin. Pria itu tampak sedikit pucat sehingga membuatnya khawatir. 다쳤어요? Namun kata-kata yang seharusnya ia ucapkan seperti ucapan perasaan dan larangan untuk menikahi Dan-a hanya tersendat di tenggorokan. Ia pun hanya mengatakan perihal ajakan Dohong untuk pergi ke Berlin. 청담의 분 관두고 자기랑 베를린 가재요. Jaemin tak mencegah kepergian Jaerim, mengingat ia menganggap bekerja di Cheongdam Heaven merupakan sebuah batu loncatan bagi gadis itu. Ia juga tak keberatan apabila Jaerim berkencan dengan Dohong. Jaerim tiba-tiba marah karena ketulusannya selama ini ternyata dipermainkan oleh Jaemin. Bahkan ia menampar pria itu akibat menciumnya secara kurang ajar. 이게 재미야. Sebanyak apapun Jaerim menangis, gadis itu tak akan tahu fakta bahwa Jaemin membenci dirinya sendiri karena telah berbuat demikian. Sebab semalam saat di kantor, ia dikejutkan dengan kehadiran ayah Dan-a bersama para anak buahnya yang menghancurkan Cheongdam Heaven. Mereka rupanya datang untuk membalas air mata yang telah dikeluarkan oleh Dan-a. Kondisi kantor yang kacau balau menjadi alasan karyawan diliburkan. Berita tersebut sampai di telinga ayah Jaemin yang menyalahkan putranya karena mau diperbudak oleh cinta. Padahal tak ada salahnya dengan hal tersebut. Terlebih sang ayah pernah berada di posisi Jaemin, yakni mencintai seseorang sebelum sesuatu yang menimpa ibunya terjadi. Sang ayah justru meminta mereka putus hubungan jika Jaemin tidak mengikuti cara mainnya. Jaemin harus segera meninggalkan Cheongdam Heaven dan pergi tanpa membawa sepeser pun. Dalam kondisi itu, ia akan tahu siapakah yang paling benar, prinsip ayahnya atau cinta yang semu. Bagi ayah Jaemin, semua wanita sama saja, yang mana mereka akan lebih tertarik dengan harta dan kekuasaan dibanding dengan cinta itu sendiri. Berat bagi Jaemin melawan orang tuanya, sehingga ia pun hidup sebagai pengecut yang terus menyalahkan dirinya. Padahal jika semua ini tidak pernah terjadi, ia berencana untuk memberikan cincin kepada Jaerim. Di lain sisi, Jaerim yang tengah terpuruk mendapatkan paket berisi gambar seorang Cinderella menunggangi kuda, yang mana gambar tersebut ia buat ketika masih kecil. Ternyata gambar itu ditemukan oleh Jaemin saat mereka berkunjung di bekas rumah Jaerim. Ia sampai meminta bantuan profesional untuk membersihkan noda-noda pada gambar tersebut. 잘 좀 부탁드리겠습니다. Dalam gambar itu terselip sebuah surat yang mengatakan jika Jaerim lebih cocok menjadi wanita pejuang yang pemberani dibanding sebagai sosok Cinderella.
Jaerim hanya bisa menangis membaca surat dari Chaemin. Lukisan itu mengingatkan momen yang sangat menyakitkan ketika ia masih kecil. Ia merasa tak pernah layak untuk dicintai, terutama setelah ibu kandungnya meninggalkan rumah. Hidup dalam kesendirian dan tak pernah dihargai membuatnya tak bisa mencintai diri sendiri. Sehingga ia pun tidak memiliki kekuatan untuk mengungkapkan perasaan kepada Chaemin. Pada akhirnya, pangeran tampan dalam mimpi Jaerim adalah dirinya sendiri. Mulai sekarang, ia akan mencintai diri sendiri dan hidup dengan penuh keberanian. Setelah mencuci wajah di kamar mandi, ia mendapatkan telepon dari Yongbae yang mengatakan jika Cheongdam Heaven bukan libur untuk sementara, melainkan mengalami kebangkrutan dan tak tahu kapan akan dibuka kembali. Namun seluruh karyawan dipecat termasuk Chaemin. Pria itu rupanya diusir oleh ayahnya karena membatalkan pernikahannya dengan Dan-a. Mengetahui hal tersebut, Jaerim membatalkan keberangkatannya ke Berlin dengan Do-hong, sebab ia tak bisa membiarkan orang yang dicintai menderita seorang diri. Sekeras apapun Do-hong membujuknya, gadis itu tetap bertahan untuk mengikuti kata hati. Di malam harinya, Jaerim berusaha memikirkan cara untuk mewujudkan mimpinya sekaligus menghasilkan uang. 근데 돈도 벌어야 하고. Ia hendak melamar menjadi asisten pembuat komik sebagai pijakan awal. Namun bayang-bayang Chaemin terus mengganggunya, bahkan saat ia bangun tidur di keesokan paginya. Ketika Jaerim bepergian bersama payung pemberian Chaemin, saat di jalan ia tak sengaja menabrak sepasang kekasih. Meskipun sudah meminta maaf, pria tersebut memarahinya karena telah menyenggol bahu sang kekasih. Tak kalah dari mereka, ia pun bersandiwara seolah ada seseorang di sampingnya yang juga terluka akibat peristiwa barusan. Orang yang ia maksud adalah dirinya sendiri, karena ia bangga menjadi lajang, yang mana merupakan definisi mencintai diri sendiri yang sesungguhnya. Melihat payung yang ia bawa, Jaerim teringat akan bagaimana nasib Chaemin setelah diusir dari rumah. Ia membayangkan jika pria itu menjadi seorang pengemis, menjual permen karet, atau mungkin berakhir menjadi pencuri roti karena uangnya yang pas-pasan. Namun bayangan itu segera ia tepiskan, sebab ia yakin kondisi Chaemin tak akan seburuk itu dan akan tetap menjadi pria kaya raya. 잘 먹고 잘 살고 있을 거야. Jika dipikir-pikir, cukup banyak kenangan yang telah mereka ukir. Lama-kelamaan, Jaerim merindukan pria itu hingga tanpa sadar ia mengunjungi kantor Cheongdam Heaven yang dalam keadaan berantakan. Sebuah keberuntungan, ia justru bertemu dengan Chaemin di sana. Karena pria tersebut sudah bukan bosnya lagi, Jaerim pun berani mengutarakan perasaannya. Ia tak peduli dengan keadaan Chaemin yang saat ini tidak memiliki apa-apa. Sebab Chaemin telah memberikan semua hal yang berharga untuk Jaerim, sehingga ia ingin terus berada di sisi pria itu dan menjalani kehidupan bersama. Sebagai tanda setuju, Chaemin mencium bibir Jaerim dengan kelembutan. Sebenarnya, tujuan Chaemin mendatangi Cheongdam Heaven adalah untuk mencari cincin yang terlempar saat kantornya digerebek beberapa waktu yang lalu. Ia rupanya ingin menggunakan cincin tersebut untuk melamar Jaerim. Sepulang dari kantor dan makan di restoran, Jaerim ingin memperkenalkan sang kekasih kepada keluarganya. Ibu dan kakak tirinya terpesona oleh visual yang dihadirkan. 저게 뭐야? Setelah perdebatan yang agak menguras emosi karena sifat ceplas-ceplos Wajin, pria itu pun diizinkan untuk menginap. Ibu tiri mengedipkan mata kepada Jaerim dan mengajak serta para kakak tiri untuk tidur terlebih dulu agar Chaemin tidak terganggu. Jaerim menyiapkan tempat tidur bagi Chaemin, bahkan meminjamkan pakaian ayahnya untuk dikenakan. Sebelum pindah ke kamar, mereka menghadiahi ciuman satu sama lain. Terlena dengan keadaan, keduanya justru tidur dalam satu kasur dan bangun kesiangan. Tanpa menyadari kehadiran anggota keluarga yang lain, Jaerim justru mengajak pria itu tidur kembali. Namun Chaemin berusaha mengembalikan kesadaran dan segera membangunkan Jaerim. Ketika Chaemin sarapan dengan menu favoritnya di rumah Jaerim, sang ayah justru menyantap makanan di rumah sakit. Meski semua berjalan sesuai keinginan, ia tetap mengkhawatirkan kondisi sang putra.
Namun begitu Chamin datang, ia melempari sang anak dengan sendok dan garpu yang mana berhasil ditangkis oleh Chamin. Tujuan Chamin ke sana adalah untuk membuktikan bahwa cinta itu nyata. Ia juga pamer jika saat ini telah memiliki kekasih yang mau menerima apa adanya. Karena kedua orang tuanya telah putus hubungan, sebelum pergi, Chamin ingin mempertemukan sang ayah dengan ibunya. Sementara itu, Sunjung mengungkit soal permohonan Jaerim di pavilion keinginan yang berbayar. Padahal gadis itu dulunya tidak mengharapkan Chamin karena dianggapnya aneh. 근데 난 문차민으로 소원 빈 적은 절대 없는데. Pada akhirnya, semua kriteria yang ia tulis dalam kertas permohonan tersebut ada pada diri Chamin. Tanpa ia tahu, sang dukun ternyata lupa memberikan jimat kepadanya. Namun tak membuat takdirnya berantakan, sebab apa yang telah digariskan padanya saat ini lebih dari yang diharapkan. Di lain sisi, ayah Chamin menarik ucapannya dan meminta sang anak untuk mengambil alih bisnis keluarga. Sayangnya, Chamin menolak tawaran tersebut karena menganggap dirinya berkompeten sehingga bisa membuka usaha sendiri tanpa bantuan siapapun. Sang ibu bahkan ikut membujuk Chamin, namun usaha itu sia-sia mengingat Chamin selalu berlaku seenaknya. Tak berbeda dengan Chamin, Jaerim juga mendapatkan tawaran pekerjaan dari seorang produser yang mendapatkan portofolionya dari naskah Dohong. Karyanya dianggap unik sehingga ia akan diajak menggarap proyek baru. Tampaknya kali ini takdir berpihak pada gadis tersebut. 이게 바로 럭키 드로우? 6 bulan kemudian adik tiri Jaerim lahir setelah pengorbanan yang cukup panjang dan sangat melelahkan. Impian Jaerim untuk menjadi seorang seniman pun akhirnya terwujud. Sementara Chamin menjadi sosok pendukung apapun yang diinginkan oleh Jaerim. Kehidupan keduanya jauh lebih bahagia karena telah mempercayai adanya cinta. Bahkan karya-karya Jaerim sukses hingga ia sangat bersyukur dengan kehidupannya saat ini. Pelajaran yang dapat diambil dari kehidupan adalah selalu ingat bahwa Jaerim adalah tokoh utama, sehingga ia bebas menciptakan kisahnya sendiri dan memilih kemanakah arah takdir berlabuh. Dengan begitu, semua penderitaan dalam tokoh penjahat hanyalah pendukung, karena tujuan kehidupan yang terpenting adalah mewujudkan mimpi di masa depan.